Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat video mengenai bebatuan. Perkenalkan, saya Kansa Firial Ramadhani. Saya Mutiara Ramadhani Prawiro. Saya Nurul Hasanah. Saya Muhammad Fahri Lutfi Firdaus. Saya Kansu Ahmad Andalip. Selamat menyaksikan. Pengertian batu diabas juga dikenal sebagai dolerit atau mikrogabbro. Adalah batuan beku plutonik dangkal yang memiliki komposisi basa dan tekstur diabasik. Asal-usul batu diabas terbentuk dari magma yang mendingin dan membeku di dalam kerak bumi, biasanya pada kedalaman yang dangkal. Ciri-ciri batu diabas warnanya umumnya berwarna gelap seperti abu-abu, hijau, keabu-abuan atau hitam. Tekstur diabasik dengan kristal-kristal mineral yang berukuran sedang dan terlihat jelas. Komposisinya terutama terdiri dari mineral plagioklas dan piroksen. Kekerasan cukup keras dan tahan terhadap pelapukan. Ciri-ciri batu basalt yaitu terdiri dari kristal-kristal yang sangat kecil dan berwarna hijau keabu-abuan dan berlubang-lubang. Cara terbentuknya yaitu dari pendinginan lava yang mengandung gas, tetapi gasnya telah menguap. Kegunaannya adalah sebagai bahan baku dalam industri poles, bahan bangunan atau fondasi bangunan. Batu granit. Ciri-ciri batu granit yaitu terdiri atas kristal-kristal kasar, warnanya putih sampai abu-abu, kadang-kadang jingga. Batuan ini banyak ditemukan di daerah pinggiran pantai, sungai besar, dan dasar sungai. Cara terbentuknya dari pendinginan magma yang terjadi lambat di bawah permukaan bumi. Kemudian kegunaannya adalah sebagai bahan bangunan. Gabbro adalah batuan beku intrusif yang berarti terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras di dalam kelak bumi. Komposisi mineral utama gabbro adalah plagioklas, feldspar, biasanya labdorit atau bionit, yang piroksen biasanya algit. Gabbro sering berwarna gelap seperti hijau tua atau hitam karena kandungan mineral mafiknya yang tinggi. Proses pembentukan batu gabbro terbentuk ketika magma mafik kayak magnesium dan besi menutrisi ke dalam kerak bumi dan mendingin secara perlahan. Ciri-ciri fisik dari batu gabbro adalah teksturnya yang vanaterik. Kristal-kristal mineral dapat dilihat dengan mata telanjang. Warna gelap biasanya hijau tua ataupun hitam. Kekerasan relatif keras. Struktur masif yang berarti padat dan tidak memiliki rongga atau lubang udara. It adalah batuan beku ekstrusif yang berarti terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras di permukaan bumi setelah erupsi vulkanik. Komposisi mineral utama andesit berupa diantaranya adalah batuan basal dan riolit dengan kandungan plagioklas, feldspar biasanya andesin yang dominan, serta mineral mafik seperti piroksen dan hornblende. Warna andesit umumnya abu-abu hingga abu-abu gelap, tetapi dapat bervariasi tergantung pada komposisi mineralnya. Proses pembentukan batu andesit terbentuk ketika magma dan komposisi menengah antara mafik dan felsik mencapai permukaan bumi dan mendingin dengan cepat. Proses pendinginan yang cepat menghasilkan struktur afnatik, butiran mineral sangat halus sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau porfiritik. Terdapat kristal-kristal besar yang tersebar di dalam massa dasar yang halus. Ciri-ciri fisiknya adalah tekstur avanitik atau porfiritik, warna abu-abu hingga abu-abu gelap, kekerasan relatif keras, struktur padat, seringkali memiliki struktur aliran lava. Ada juga salah satu contoh dari batuan sedimen. Yang pertama itu batu rijang. Batu rijang juga dikenal sebagai batu api, adalah batuan sedimen silika yang keras dan padat. Komposisi batu rijang adalah batuan sedimen kritokristalin yang terdiri dari kristal-kristal yang sangat halus sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Komposisi utama rijang adalah silika, dan rijang sering ditemukan dalam bentuk bongkahan bulat atau lapisan dalam batuan sedimen lainnya. Proses pembentukannya, rijang terbentuk melalui proses pengendapan silika dari air laut atau air tanah. Sumber silika dapat berasal dari berbagai sumber seperti cangkang organisme laut mikroskopi, misalkan diatom dan radiolaria.
aktivitas vulkanik atau pelarutan batu silika. Proses diagenis yaitu perubahan kimia dan fisik yang terjadi setelah pengendapan mengubah endapan silika menjadi rijang yang keras. Ciri-ciri fisik dari batuan rijang yaitu teksturnya yang kriptokristalin, halus dan seringkali memiliki permukaan yang licin, berwarna bervariasi termasuk hitam, abu-abu, coklat dan warna putih. Kerasnya itu sangat keras. Fakturnya konkoidal atau patahan melengkung seperti cangkang kerang. Kedua, ada batuan kolong menat. Adalah batuan sedimen klastik yang terdiri dari fragmen-fragmen batuan yang berukuran kerikil atau lebih besar yang disemen bersama oleh matriks yang lebih halus. Komposisi dari batuan kolong menat adalah batuan sedimen yang terbentuk dari akumulasi dan penyemenan fragmen-fragmen batuan yang berukuran kerikil. Fragmen-fragmen ini dapat berupa berbagai jenis batuan seperti batuan beku, batuan sedimen atau batuan metamorf. Lalu matriks yang mengisi ruang antar fragmen biasanya terdiri dari pasir, lanaut atau lempung. Semen yang mengikat fragmen dan matriks bersama dapat berupa silika kalsit atau oksida besi. Lalu proses pembentukan batu konglomerat terbentuk di lingkungan dengan energi tinggi seperti sungai yang deras, pantai berombak atau aliran debris. Fragmen-fragmen batuan diangkut oleh air atau gravitasi dan diendapkan di tempat-tempat dengan energi yang lebih rendah. Seiringnya waktu, endapan ini mengalami litifikasi, yaitu proses pengerasan menjadi batuan melalui penyemenan dan pembatatan. Yang ketiga, ada batuan pasir. Batuan pasir adalah sedimen klastik yang terbentuk dari butiran-butiran mineral atau batuan berukuran pasir yang saling terikat oleh semen alami. Komposisi dari batuan pasir adalah batuan sedimen yang terdiri dari partikel-partikel berukuran pasir. Komposisi mineral utama batu pasir adalah kuarsa, feldspar, dan fragmen batu lainnya. Semen yang mengikat butiran-butiran tersebut dapat berupa silika, kalsit, atau oksida besi. Proses pembentukan dari batu pasir terbentuk melalui proses sedimentasi di mana butiran-butiran pasir diangkut oleh air, angin, atau es dan kemudian diendapkan di suatu tempat. Setelah pengendapan, butiran-butiran pasir mengalami litifikasi, yaitu proses pengerasan menjadi batuan melalui pemadatan dan penyemenan. Lingkungan pengendapan batu pasir dapat bervariasi termasuk sungai, pantai, gurun, dan dasar laut. Ciri-ciri dari batuan pasir yaitu bertekstur plastik dengan butiran-butiran yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Berwarna variasi tergantung pada komposisi mineral dan semennya. Warna umumnya adalah warna coklat, kuning, merah, dan putih. Lalu porositas batu pasir memiliki porositas yang bervariasi yang mengaruhi kemampuan batuan untuk menyimpan air atau minyak. Batu gamping nummulites adalah jenis batuan karbonat yang terbentuk dari akumulasi fosil foraminifera besar, terutama dari genus Nummulites. Fosil ini berbentuk cakram atau koin dan sering ditemukan dalam batuan kapur berumur Eosen hingga Oligosen. Batu ini biasanya terbentuk di lingkungan laut dangkal dan sering digunakan sebagai batuan indikator dalam studi geologi stratigrafi. Ciri-cirinya: 1. Mengandung fosil Nummulites. Memiliki banyak fosil Nummulites, yaitu foraminifera berbentuk cakram atau koin. Fosil ini terlihat jelas pada permukaan batu dalam potongan tipisnya. 2. Warna. Umumnya berwarna putih, abu-abu, krem, atau kecoklatan tergantung pada kandungan mineral dan lingkungan pembentukannya. 3. Tekstur dan struktur. Tekstur bervariasi dari halus hingga kasar tergantung pada ukuran fosil dan sementasi. Struktur bisa berlapis atau masif tanpa pelapisan yang jelas. 4. Komposisi utama. Terdiri dari kalsium karbonat, CaCO3, terutama dalam bentuk kalsit atau aragonit. 5. Kekerasan dan porositas. Kekerasan sedang, sekitar 3 pada skala Mohs. Bisa tergores dengan benda tajam. Bisa memiliki porositas tinggi jika tidak terkonsolidasi dengan baik. 6. Reaksi dengan asam. Bereaksi dengan asam klorida HCl encer dengan menghasilkan gelembung gas karbon dioksida CO2.
7. Lingkungan pembentukannya terbentuk di lingkungan laut dangkal yang kaya akan organisme foraminifera, terutama pada zaman Paleogen, Eosen, Oligosen. Kalkarenit adalah jenis batuan samping plastik yang tersusun dari butiran karbonat dan ukuran pasir 0,663 sampai 2 mm. Kalkarenit terbentuk dari sementasi butiran kalsit atau aragonit yang berasal dari fragmen cangkang organisme laut. Pecahan batuan karbonat atau partikel lainnya, batu ini umumnya ditemukan di lingkungan laut dangkal dan sering digunakan sebagai bahan bangunan dan konstruksi. Ciri-ciri batu kalkorenit. 1. Komposisi tersusun dari butiran karbonat terutama kalsit yang merupakan fragmen cangkang organisme laut dan partikel biogenik lainnya. 2. Ukuran butiran. Butiran berukuran pasir yakni sekitar 0,63 sampai 2 mm sehingga dikategorikan sebagai batuan plastik karbonat. 3. Struktur dan tekstur. Biasanya menunjukkan struktur berlapis atau stratifikasi akibat proses pengendapan. Tekstur dapat bervariasi dari halus hingga kasar tergantung tingkat sementasi. 4. Warna. Umumnya berwarna putih, krem atau abu-abu namun dapat berubah sesuai dengan adanya mineral pengotor. Itu marmer. Batu marmer atau yang dikenal juga sebagai batu pualam adalah batuan metamorf yang terbentuk dari batuan kapur atau dolomit yang mengalami proses metamorfosis. Proses ini melibatkan tekanan dan panas tinggi yang mengubah tekstur dan struktur batuan asli, menghasilkan kristal-kristal kalsit yang saling mengunci. Komposisinya yang pertama yaitu adalah kalsit CaCO3 dengan kemungkinan kehadiran mineral-mineral lain seperti kuarsa, mika, dan oksida besi. Kemudian, warna dan pola marmer bervariasi tergantung pada mineral pengotor yang ada. Di sini kemudian ada proses pembentukannya. Yang pertama yaitu marmer terbentuk melalui metamorfosis batuan kapur atau dolomit. Yang kedua, proses ini terjadi di bawah tekanan dan suhu tinggi, biasanya terkait dengan aktivitas tektonik atau intrusi magma. Yang ketiga ada rekristalisasi mineral kalsit menghasilkan tekstur yang padat dan kristalin. Kemudian di sini ada ciri fisiknya. Yang pertama yaitu tekstur kristalin dengan butiran-butiran kalsit yang saling mengunci. Kemudian ada warna. Warnanya itu bervariasi termasuk putih, abu-abu, merah muda, hijau, hitam, dan seringkali dengan pola urat atau bercak yang menarik. Yang ketiga ada kekerasan. Kekerasannya itu ya relatif lunak dengan kekerasan Mohs sekitar 3-4. Dan yang terakhir ada kilap. Kilap memiliki kilap vitreous atau seperti kaca ketika dipoles. Batu filit. Batu filit adalah batuan metamorf yang menarik karena tekstur dan kilapnya yang khas. Definisi dan komposisi dari batu filit adalah batuan metamorf berfoliasi yang terbentuk dari metamorfosis batuan serpi atau batuan sabak. Kemudian, posisi mineral utama filit adalah mika atau serisit, kuarsa, dan klorit. Dan yang terakhir, kilap filitik yang khas disebabkan oleh orientasi paralel dari mineral-mineral mika berbutir halus. Kemudian, di sini ada proses pembentukannya. Yang pertama yaitu filit terbentuk melalui metamorfosis tingkat rendah hingga menengah. Proses ini melibatkan peningkatan suhu dan tekanan yang menyebabkan perubahan tekstur dan mineralogi batuan asal. Dan yang terakhir, mineral-mineral lempung dalam batuan asal berubah menjadi mika berbutir halus yang menghasilkan foliasi dan kilap filitik. Dan yang terakhir ada ciri-ciri fisiknya. Yang pertama yaitu tekstur, foliasi atau lapisan-lapisan paralel yang jelas dengan kilap filitik yang khas. Kedua ada warna. Warnanya yaitu bervariasi termasuk abu-abu, hijau, dan perak tergantung pada komposisi mineralnya. Kemudian ada kilap. Batu filit memiliki kilap seperti sutra atau kilap yang mengkilap yang disebabkan oleh mika halus. Dan yang terakhir ada ukuran butir. Ukuran butirnya yaitu lebih besar daripada batu sabak, tetapi lebih kecil daripada batu sekis. Terima kasih.
Batu serpentinit. Batu serpentinit adalah batuan metamorf yang menarik karena warnanya yang khas dan teksturnya yang unik. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai batu serpentinit. Yang pertama ada definisi dan komposisi. Serpentinit adalah batuan metamorf yang terdiri dari satu atau lebih mineral kelompok serpentin. Kemudian, mineral-mineral ini terbentuk melalui proses serpentinisasi, yaitu hidrasi dan transformasi metamorfik dari batuan ultra basa yang berasal dari mantel bumi seperti peridotit dan dunit. Mineral utama dalam serpentinit adalah serpentin yang memiliki berbagai varietas seperti antigorit, krisotil, dan lizardit. Kemudian dua proses pembentukan. Yang pertama, serpentinit terbentuk melalui proses metamorfosis yang disebut serpentinisasi. Yang kedua, proses ini terjadi karena batuan ultra basa bereaksi dengan air mengubah mineral-mineral asli menjadi mineral serpentin. Kemudian ada ciri fisiknya. Yang pertama itu ada tekstur. Tekstur serpentinit dapat memiliki berbagai tekstur, mulai dari yang halus hingga yang berserat. Kemudian ada warna. Warna serpentinit bervariasi, termasuk hijau, kuning, coklat, dan hitam. Seringkali dengan pola urat atau bercak yang menarik. Kemudian ada kekerasan. Kekerasan serpentinit relatif rendah.